Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran mubarakan thayyiban fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ibu-ibu jamaah Al-A'raf Daramang. Alhamdulillah. Masya Allah, saya baru lagi lihat wajah-wajah yang sudah lama saya rindukan. Ibu Ketua MT ya, alhamdulillah. Bu RW juga, ada Ustadzah Epi juga, masya Allah ya. Ya, abdi asa ngabaru deui Ibu, karena taslami ya, ngisi apa terakhir mungkin Tarhib Ramadan di Al Hikmah. Taslami janten mohon maklum ya. Ngawitan deui. Baik, Umi mengamanahkan kepada saya tentang tafsir ya, namanya tafsir ya. Lima dami mungkin tema-tema yang sebelumnya saya juga nggak tahu ya tafsir udah sampai mana gitu. Dari awal aja. Baik. Baik, dari awal berarti dari surat Al-Fatihah. Tapi boleh tahu sebelumnya sampai mana tafsir? Oh. Bismillah ya. Ya, itu juga salah satu metode sebetulnya kalau per tema itu mau doa ya. Jadi tematik gitu bahasannya, dan tafsir juga ada tafsir tematik sebetulnya gitu. Ya, baik, bismillah, saya coba untuk Umi inginnya satu kitab gitu ya. Cuman mungkin saya juga masih kitab mana yang mau diambil, karena kitab tafsir banyak sekali, ada yang klasik, yang termudah. Ada klasik, ada kontemporer mungkin ya. Yang klasik seperti Ibnu Katsir, kemudian At-Tabari gitu ya, Jalalain gitu ya, itu klasik. Kemudian yang kontemporer, yang kekinian ya, yang kekinian ya, yang kekinian dan kedisinian gitu ya. Contohnya apa? Contohnya mungkin Fidilalil Quran, kemudian Al-Manar gitu. Yang di Indonesia yang Ibu tahu apa? Kitab tafsir. Yang itu juga kontemporer. Ayo, siapa yang Ibu tahu? Atau yang Ibu punya di rumah apa? Kalau e-book mah banyak, mungkinnya saya juga kalau di e-book mah banyak. Mungkin kalau yang bukunya punya itu Al-Marogi, tapi itu juga sebagian kapungkur pun biang yang lengkap itu ya, cuman karena di Balai Endah kena banjir, itu pun terbawa banjir gitu ya. Dan mungkin yang di rumah ada tuh Fidilalil Quran ya, itu juga kontemporer, dan mungkin coraknya ada coraknya ya Bu ya, untuk tafsir itu ada coraknya, ada ijtimai, ada haroki, ada fikih gitu. Mungkin yang agak-agak menarik untuk di dalam itu, kalau buat saya tuh Al-Munir ya, itu karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili gitu ya. Ayo gaduh Al-Munir Bu, saya e-booknya aja yang punya. Baik, Fidila juga tadi saya bawa ke sekolah, ketinggalan, jadi mohon maaf tidak terbawa, karena tadi dari sekolah 3:30, jadi mau balik lagi, khawatir tidak terburu ke sini. Baik, silakan dibuka surat Al-Fatihah.
Cek suara saya jelas Bu? Itu yang di sana siapa? Taya ya? Oh, Masya Allah. Asa kalinglap. Baik, surat Al-Fatihah ya, kita mulai. Bismillah. Ini dari hasil saya membaca aja. Tas dibuka. Ya. Kita baca dulu sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh satu ayat sebentar. Kita betulkan dulu yang dari ayat 1 ya. Coba barisan pertama dulu, basmalahnya coba. Ya. Iya. Ya, tadi bis tidak mantul ya, tapi bis sin itu di mana? Makharijul hurufnya. Torful lisan, ujung lidah. Torful lisan ma'a sanaya sufla ya. Ujung lidah kena ke belakang gigi seri bawah gitu ya. Baik, ayat 2, siapa yang mau membacakan? Ayat 2. Barisan kedua, sasarangan. Ya, 1, 2, 3. Ya. A itu apa? Dibuka mulutnya ya. Lam itu tidak keluar lidahnya ya. Sedikit ininya ya, kita bahas sedikit. Alhamdu. Ha di mana? Ha? Ya. Wastul halqi ya. Oke, ayat 3. Barisan ketiga, mangga. Iya. Itu pengulangan utuh ya. Dua Asmaul Husna di ayat 1 disebutkan, di ayat 3-nya secara utuh sifatnya aja yang disebutkan. Ayat keempat, baris pertama lagi, maaf, silakan. Ya, maliki. Secara qiraah ada dua macam. Ada malikinya dibaca pendek ya. Tapi kita di Indonesia banyaknya panjang ya. Maliki 2 ya. Oke, sekali lagi ayat 4. 1, 2, 3. Oke, ayat 5 barisan kedua silakan. Ketiga, baris ketiga. Kembali ke pertama. Iya, sekedar mengingatkan. Jadi ada 5 ya, Taya ini ada masternya. Ada 5 tempat keluar huruf. Pertama apa Bu? Yang pertama jauf ya, atau rongga mulut. Yang kedua al-halqu, tenggorokan. Ada 3 ya. Apa ini? Adnal halqi, wastul halqi dan itu ada masternya di belakang. Apa teh? Aqsal halqi. Yang ketiga apa? Yang paling banyak hurufnya? Al-lisan ya.
Al-lisan juga dibagi lagi, ada aqsal lisan, wastul lisan, kemudian adna lisan, tarful lisan. Ada 4. Al-lisan itu ada 4. Tarful lisan dibagi 4 lagi, ya, panjang. Kemudian yang keempat apa? Asy-syafatain atau 2 bibir. Dan yang kelima apa? Al-khaysyu. Itu ya, sedikit untuk cara membacanya. Baik, sekarang ke tafsir. Apa itu tafsir? Tafsir itu berasal dari al-fasr gitu ya, yang artinya itu menjelaskan atau menyingkap sesuatu makna yang belum tampak begitu. Itu tafsir. Dan tafsir bagian dari ulumul Quran. Ulumul Quran banyak ya Bu ya. Ulumul Quran atau ilmu-ilmu tentang Al-Quran banyak. Salah satunya adalah tafsir ya. Jadi untuk memahami dengan tafsir ini juga banyak ilmu yang melengkapinya ya, ilmu balaghahnya, ilmu ma'aninya, ilmu badi'nya gitu ya. Masya Allah kalau sudah orang-orang yang sudah menguasai itu akan terhanyut gitu dengan makna-makna Al-Quran gitu ya. Nah, seperti tadi disebutkan tafsir juga ada coraknya, ada tergantung background pengarangnya juga gitu ya. Ada yang sifatnya coraknya ideologis juga gitu ya. Kayak misalkan Khawarij, Syiah juga itu memiliki kitab-kitab tersendiri gitu ya. Cuman yang kita di Indonesia nih yang buat pemula gitu ya, kita sering mungkin kalau Ramadan melihat atau menonton Ustadz Quraisy Shihab, apa tafsir beliau? Al-Misbah, betul, Al-Misbah. Itu ya yang di Indonesia. Ada juga yang dulu Al-Azhar. Siapa? Karya Hamka. Ya, Hamka itu sastra ya. Sastranya sangat bagus sekali. Mungkin kalau sekarang baca yang aslinya itu ejaannya juga masih ejaan yang dulu begitu ya. Itu Al-Azhar karya Buya Hamka. Jadi ada lagi mungkin Al-Marogi ya. Tadi Al-Marogi itu enak buat kita yang masih belajar karena mufradatnya dijelaskan. Mufradat ini dijelaskan dulu semuanya per kata gitu. Kemudian per ayat yang itu sekiranya muskil itu juga dijelaskan. Kalau mau beli mungkin bisa Al-Marogi gitu ya. Atau yang kalau Jalalain itu juga untuk pemula, cuman mungkin lebih simpel ya. Al-Muyassar juga itu untuk pemula. Lebih ke mendekati terjemahnya gitu ya. Kalau Jalalain. Jangan dipelesetkan ya Bu ya. Suka ada yang mempelesetkan. Baik. Luasnya ilmu Al-Quran. Saya yang nanya lagi Bu, Al-Quran itu artinya apa Bu? Definisi atau ta'rif Al-Quran apa? Kalam Allah. Kalamullah al-mu'jiz al-munazzalu ala khatamin nabi sallallahu alaihi wasallam bilafdil arabi biwasitatil jibril. Gimana terus? Bitawatir amankul alaina bitawatir ya. Kemudian al-mabdu apa? Mulai dari bisuratil Fatihah ya. Wal makhtum bisurati An-Nas. Itu Al-Qur'an. Tadi al-mabdu bisurati Al-Fatihah. Mulai. Itu Al-Qur'an ya. Mulai dari surat Al-Fatihah dan Al-Makhtum ditutup dengan surat An-Nas.
Nah, mungkin ini saya ini dulu ya, dari Malapah Gedang heula gitu ya. Dari kemudian Al-Qur'an ini ya ada yang disebut tartibun nuzul, ada tartibul suhuf. Ya, suhuf ini. Ya. Surat Al-Fatihah kalau tartibun nuzul itu turunnya yang ke-5. Ya, yang ke-5. Kalau tartibul suhuf itu jelas kita sudah nggak ada yang beda kan, semuanya surat yang pertama gitu ya. Nah, surat Al-Fatihah ini sangat istimewa gitu ya, dan Rasulullah juga menjelaskan bahwa Al-Fatihah ini adalah surat yang paling istimewa yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain gitu. Ya. Baik. Surat Al-Fatihah namanya ada berapa, Bu? Yang Ibu tahu ada berapa? 20 lebih cenah ya, 20 lebih. Tapi yang kita sering kenal adalah ada 4 ya. Ada 4 ya. Apa saja? Ya, Al-Fatihah itu sendiri sebagai pembuka ya. Kemudian apa? Ummul Quran, Ummul Kitab, dan Sab'u Masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Itu arti Sab'u Masani. Sab'u 7 Masani memang ada beberapa pengertian gitu ya. Cuman sering diartikan Sab'u Masani itu 7 ayat yang diulang-ulang. Ada yang mengartikan Masani itu 22. Kenapa 22? Karena sholat yang paling sedikit adalah 2 rakaat. Jadi Sab'u Masani itu 7 ayat yang diulang-ulang itu diulang-ulang dalam sholat. Minimal berapa kali sehari? 17. Ditambah kalau melaksanakan sholat nawafil atau sholat sunnah itu bisa lebih dari 17 kali ya. Apalagi keistimewaannya? Semuanya ada berapa surat dalam Al-Quran? 114 ya. Nah, keistimewaannya kalau dalam sholat kita membaca 113 surat itu selain Al-Fatihah ya, dalam sholat baca semuanya, Bu. Sampai ini. Tapi tanpa surat Al-Fatihah sah tidak sholatnya? Tidak ya. Tidak. Mengapa? Karena la sholata illa bi fatihatil kitab ya. Tidak sah ya sholat tanpa surat Al-Fatihah, illa bi fatihatil kitab, kecuali dengan surat Al-Fatihah. Tapi sebaliknya, kalau dalam sholat hanya membaca surat Al-Fatihah ya, Al-Fatihah saja, misalkan 4 rakaatnya semuanya baca, pasti ya baca dulu ya yang pertamanya, terus hoyong di surat Al-Fatihah gitu ya. Sah tidak sholatnya? Sah ya. Ada yang sah. Sah. Ya. Sah ya. Sah. Itu keistimewaan surat Al-Fatihah gitu ya. Bahkan kalau Ustadz Budi Asyari itu menemukan 10 pelajaran ini tapi tentang pendidikan gitu ya di surat Al-Fatihah, tapi bukan kali ini kita bahas nih ya. Baik. Tadi disebutkan ada 20 lebih nama surat Al-Fatihah itu. Ada yang tahu selain yang 4 tadi? Kan tadi 4 ya, baru disebutkan 4. Ada yang tahu? Salah satunya adalah Sholah itu juga nama surat Al-Fatihah, nama lain dari surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena tadi selalu dibaca dalam sholat. Kemudian Al-Wafiyah, kemudian Al-Kafiyah, Al-Asas gitu ya, As-Sholah tadi. Kenapa? Asy-Syifa. Ya, betul, Asy-Syifa. Banyak ya, ada 20 lebih. Jadi 7 ayat ini itu adalah ikhtisar. Ikhtisar itu ringkasan dari 113 surat yang lainnya. Ya, itu keistimewaan surat Al-Fatihah.
Dan kita ini dulu ya secara keseluruhan. Ini merupakan ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu ada dialog kita dengan Allah. Ibu merasakan nggak setiap sholat membaca surat Al-Fatihah itu ada jawaban Allah gitu? Merasa nggak? Nggak tahu, nggak tahunya. Padahal itu tuh dijawab oleh Allah, gitu ya. Oleh Allah tuh dijawab. Misalkan ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, jawaban Allah, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Itu loh Bu. Setiap sholat kita nanti maghrib mungkin 3 kali itu terus diulang dan itu Allah jawab, gitu ya. Ketika alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab hamidani abdi, ya. Hambaku telah memujiku. Itu dijawab. Kemudian ar-rahmanir rahim, itu juga dijawab oleh Allah. Asna alayya abdi, ya. Hambaku telah menyanjungku. Ya. Kalau sebenarnya asna juga memuji keneh gitu ya. Tapi ini lebih kepada pujian tadi, sanjungan begitu. Kemudian yang ketiganya bukan ayat ketiga ya, ayat keempat. Maliki yaumiddin. Ini juga dijawab majjadani abdi. Majada itu apa? Hambaku telah mengagungkanku. Ya. Majjadani, di tasdid ya jimnya ya. Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Ini dialog kita loh Bu tiap hari ya. Apa namanya? Muaqabah kita. Bukan muaqabah, muahadah, maaf. Muahadah kita dengan Allah, ya. Kemudian yang berikutnya, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah juga menjawab, hadza baini wa baina abdi, ya, wali abdi ma sa'ala, ya. Ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta, ya, pasti Allah kabulkan, gitu ya. Masalah apa yang kita minta, gitu ya, maksudnya Allah akan kabulkan gitu ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini muahadah kita juga nih yang ini tuh harus, ketika kalimat ini kita harus benar-benar dengan hati gitu Bu ya. Nah, nanti kita bahas. Kemudian ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya, jawaban Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Saminya sarung tadi, ya. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ya. Sampai ihdinas siratal mustaqim. Ya. Itu dialog kita berarti dari ayat 7 sampai ayat 6 ya. Allah jawab. Tapi Bu, pernah ada seharian bersama Syekh Kanova, itu cara membaca surat ini ya, surat Al-Fatihah dibahas itu belum sampai 7 ayat gitu ya, baru bismillah sampai alhamdulillah sampai ayat 2 itu bisa seharian membahas itu, dan banyak yang tidak lulus. Dari beliau kan fasahatul lisan ya, pemegang sanad tertinggi di Indonesia. Ya, waktu di UIN alhamdulillah rezeki bisa belajar dengan beliau gitu. Syekh Kanova. Mungkin kapan-kapan bisa didatangkan ya. Tapi memang lumayan ikut kalau acara beliau ya. Kemudian di sebuah sekolah juga Bu, itu yang lebih tinggi lagi, tertinggi sedunia katanya, pemegang sanad tertinggi di dunia. Muridnya Syekh Aiman ya, muridnya Syekh Aiman di sebuah sekolah. Teman saya cerita dari 20 guru Quran yang lulus hanya 2 orang. Hanya 2 orang.
Surat Al-Fatihah saja yang ditesnya Bu, bukan juz 30. Ya, aduh. Padahal ada beberapa orang yang sudah bersanad katanya, tapi tidak lulus juga. Komo abi merenya nu teu bersanad. Itu apa namanya teh? Ajib gitu ya buat saya. Itu sampai diliatin. Ini yang Bapak guru yang bersanad aja tidak lulus gitu. Itu yang dites oleh Syekh ini hanya surat Al-Fatihah saja. Dengan Syekh Hanova juga beliau kenapa membahas surat Al-Fatihah, karena ini bagian dari rukun salat gitu. Jadi harus diperbaiki, termasuk saya ya Bu ya, saya juga belum sempurna makharijul hurufnya gitu ya. Nah, baik, kita masuk surat Al-Fatihah itu tadi ya sab'u masani ada 7. Walaupun ada yang perbedaan antara basmalah masuk surat Al-Fatihah atau tidak. Gitu. Ya ini perbedaan. Ada yang menyebut tidak. Gitu ya. Ya. Kalau riwayat Nafi itu mengatakan maaf bukan basmalah ya. Alhamdulillah itu ayat pertama atau kedua begitu ya. Nah, kalau riwayat Nafi itu mengatakan ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Nah, kalau Asim ya, kita Asim ya di Indonesia ini ya, Asim. Itu mulai dari basmalah ayat satunya. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin merupakan ayat 2. Ini perbedaan. Gimana katanya berarti jadi 6 ayat? Tidak, gitu ya. Yang tadi yang Nafi itu yang ayat terakhirnya dibagi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ayat ke-6. Gitu. Ya, tadi yang mengatakan bahwa basmalah tidak termasuk surat Al-Fatihah. Itu ya Bu ya. Baik, kita bahas dari basmalah. Jadi enaknya coret-coret. Tapi mungkin sekarang mah ada banyak properti ya. Ya insyaallah next aja ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Bismillahi ini jar majrur yang dikedepankan. Taqdimu jar majrur bimakna takhsis, bermakna itu khusus gitu ya. Jadi kalau ada, sebenarnya orang-orang Arab pun sudah tahu ya arti bismi, Allah sudah tahu, Ar-Rahman, Ar-Rahim sudah tahu. Tapi ketika tahu susunan kalimatnya seperti ini, mereka takjub gitu. Salah satunya siapa Bu yang ketahuan lagi mengendap-endap itu, saling mendengarkan, takjub mendengar bacaan Quran? Siapa? Ibnul Walid ya. Ibnul Walid dan Abu Jahal ya. Abu Jahal. Jadi orang Arab yang tahu bahasa pasti takjub dengan susunan Al-Qur'an gitu ya, bahasa Al-Qur'an. Nah, ini bi itu harfu jar. Apa saja harfu jar? Kan ibu-ibu pernah belajar nih. Apa saja harfu jar? Apa jar teh cenah? Yang menjarkan alamatuhu bi kasroh gitu ya. Tapi kasroh itu umumnya. Ada lagi nanti alamat jar yang lain. Kalau fiil ya, fiil lain lagi, bukan kasroh tandanya. Ya, coba kawannya bi apa saja Bu? Kawannya bi. Ya. Ya, min, ila, ala, fi. Apa lagi? Bi, ya, bi. Ya, jadi ini yang dikedepankan ya. Jadi yang diawalkan bismi dengan nama Allah gitu ya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ini bentuknya apa? Sifat ya.
Sifat berarti ada yang disifatinya, ya. Disifatinya yaitu bisa ibtidai atau abtadi'u, ya. Ibtidai atau abtadi'u. Tapi mahdhuf, Bu, mahdhuf itu apa ya? Sir gitu, tidak nampak, ya, tidak nampak. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, abtadi'u atau ibtidai. Beda ya. Abtadi'u saya memulai, ibtidai permulaan saya. Ya. Bisa dipahami, Bu? Jadi ini mahdhuf tapi ada yang disifatinya gitu ya. Ada yang disifatinya yaitu ibtidai atau abtadi'u. Artinya apa? Segala sesuatu kita memulainya dengan basmalah. Ya, sekali lagi ya. Bismillahi taqdimul jar, ya bermakna taksis. Jadi kalau ada jar itu didahulukan, dikedepankan, berarti itu maknanya khusus, ya. Nah, Ar-Rahmanir Rahim ini sifat. Ada yang disifatinya yaitu walaupun ini mahdhuf. Ini kalau dari sisi balaghahnya ya, mahdhuf yaitu ibtidai atau abtadi'u. Ya. Abtadi'u saya memulai, ibtidai permulaan atau permulaan saya gitu ya. Jadi apapun, intinya apapun kita memulai segala sesuatu itu dianjurkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Alhamdu. Ini sewazan dengan apa? Fa'ila yaf'alu. Alhamdu. Bentuknya ini masdar, ya. Dan masdar ini tidak terikat dengan waktu, ya. Jadi juga bisa untuk seorang, bisa untuk banyakan gitu ya. Ya, alhamdu lillahi rabbil alamin, ya. Alif lam yang ibu-ibu tahu untuk apa, Bu? Li ta'rif. Tahu ya, Bu ya? Pernah belajar kan? Li ta'rif untuk ma'rifah. Hamdu yang mana? Pujian yang mana? Gitu. Memakai alif lam salah satu maknanya menunjukkan, ya. Ya, ini kalau di sini lil istighraq. Lil istighraq. Untuk menunjukkan semua pujian. Kan kita menerjemahkan seperti itu ya. Segala puji. Nah, dari mana segala? Enggak ada kata jami', gitu ya. Enggak ada kata kullu atau kulla. Tidak ada. Nah, ini dari alif lam ini. Ya, banyak makna alif lam nanti ya. Ada lil jins, lil ta'rif, kemudian untuk ibu-ibu liar tuh abdi puntennya bil itu kahartos. Pokoknya gitu. Belajar dikit liar. Ya alhamdulillah berarti ngemut familiar. Pamit liar acan berarti teu ngemut. Alhamdulillah liar. Ya, insyaallah lah bertahap ya. Ya, sekali lagi tidak hamdun, tapi pakai alif lam. Kalau li ta'rif, ya ini betul. Alhamdu yang mana? Alhamdu yang segala puji bagi Allah, gitu ya. Tapi yang jelas di sini lil istighraq, semuanya, segala puji, gitu ya. Lillahi untuk Allah, Rabbil alamin, ya. Rabbi. Rabbi itu apa, Bu? Rabb. Kalau Rabb itu Rabbil alamin ini kan mudhof ilaih. Ya. Atau idhofah. Mudhof ilaih. Rabbil alamin.
uh, Tuhan semesta alam, al-alamin, ya. Di sini bentuknya apa? Ada ya nun, bentuknya apa? Ada yang masih ingat? Si ibu menilir cenah. Apa jamak? Mudzakkar salim. Tapi jamak mudzakkar salim itu untuk yang berakal. Kenapa alam pakai jamak mudzakkar salim? Ya karena di dalamnya juga ada yang berakal, alam, ya. Ya, jadi namanya ini jamak mulhaq katanya ya. Jamak mulhaq, jamak yang diikutkan karena alam di situ ada juga yang berakal gitu ya. Baik, berikutnya kalau secara susunan kata alhamdulillahirabbil alamin itu jumlah apa? Kalimat apa? Jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim, dengan kata benda. Alif lam itu ciri dari kata benda. Betul? Nah, ya, ini ketika jumlah ismiyah itu tadullu ala subut wad dawam, ya, menunjukkan kepada subut, kekokohan kalimat itu, bahwa itu tidak akan berubah gitu ya, wadawam ya. Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam itu tidak akan berubah sampai kapanpun. Pujian mah untuk Allah. Rabbil alamin juga ini badal dari Allah ya, badal dari Allah. Badal itu apa? Ya Allah sudah jelas, tapi diperjelas dengan Rabbil alamin ya. Sekali lagi, Rabb dengan ilah bedanya apa, Bu? Kita belajar kan ada rububiyatullah, ada uluhiyatullah, ada apa? Mulkiyatullah misalkan ya. Kalau di surat An-Nas tuh qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, mulkiyatullah, malikin nas, ilahin nas, uluhiyatullah. Itu di surat An-Nas. Nah, Rabb itu beda dengan ilah. Ya, Rabb itu bisa diidofahkan dengan yang lain. Tapi kalau ilah diidofahkannya dengan manusia. Diidofahkan itu apa, Bu? Disandarkan. Ya, disandarkan ke manusia. Ilahin nas. Kalau Rabb itu arti secara ininya pemelihara, ya, pembina, ya. Kalau ilah apa? Al-ma'bud, yang diibadahi, ya. Nah, bedanya apa? Kalau ilah itu diidofakan hanya kepada manusia. Kalau Rabb bisa kepada selain manusia. Kalimat tauhid apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Pakai ilah. Tapi kalau Rabb bisa kepada yang lain juga. Boleh dilihat surat Yusuf, Bu, ayat 42. Surat Yusuf ayat 42. Ada yang sudah ketemu? Ya, a'udzubillahi minasyaitonir. Wa qala lil ladzina danna annahu najim minhuma idhkurni inda rabbik. Ada kata-kata rabbik. Ya, al-ayah. Nah, ada kata-kata Rabb. Ya. Apakah Rabb di sini bermakna Allah? Punten, ada yang baca itunya, baca terjemahnya, Pak? Orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, merangkaklah keadaan kepada Tuhan. Nah, Tuanmu di sini bermakna Tuanmu, bukan Rabbik di sini, bukan Allah. Rabb ya. Ibu-ibu aja sering dibilangnya Rabbatul Bait. Fungsi ibu-ibu, fungsi apa? Tugas ibu-ibu Rabbatul Bait.
ya, yang mengurus di rumah. Itu ya istilah kita ibu-ibu, Rabbatul Bait. Bukan Tuhan di rumah. Oh bukan, oh tiasa mangga. Ya artinya membina di rumah, gitu ya, tuan rumah. Ya artinya bisa makna yang lain di sini ya. Rabbik, Tuhanmu. Jadi tidak ada la robba ila robba, enggak ada ya, karena kalimat tauhid itu pakainya ilah. Karena rob itu bisa dipakai diidofakan juga dengan yang lain. Jadi Rabbik di sini tadi di surat Yusuf adalah siapa? Raja Mesir. Ini Nabi Yusuf tentang dua orang yang dipenjara itu, kan ya? Ya, pesan kepada tuanmu gitu ya. Kalau nanti ketemu tuanmu, tolong sampaikan gitu. Jadi Rabbik di sini. Tuh ya, Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Saya nggak bisa, belum bisa Bu. Saya melatih juga. Ro itu di mana? Ininya, maaf ya kalau kurang sempurna. Ro itu di mana? Ro. Tarful lisan ma'al lisatil asnanil ulia. Teorina mah terang. Teorina terang, coba Bu. Dan bergetarnya nggak boleh lebih dari 3 kali cina ya. Pokoknya Ustadz tuh ya ada tahu kalau yang sudah talaki itu katanya rohnya pasti bagus. Yang belum bagus berarti belum talaki. Itu ya. Ar-Rahmanir Rahim. Nir itu harus masuk nih buat para pengajar anak-anak juga. Seringkali Bismillahirrahmanirrahim yang masuk hir gitu ya, harusnya ditekankan masuk ke ro-nya ya. Ar-Rahmanir, enggak Ar-Rahmanirrahim, enggak ala kadarnya, tapi ada tasydidnya. Baik, dari 99 Asmaul Husna ini ada 2 yang disebut di surat Al-Fatihah. Saya sering menyebutkan ya, Asmaul Husna itu ada di tangan kita ya Bu ya. Ya kan? Lihat telapak tangannya kan? Coba telapak tangannya. Ada angka berapa Bu? Angka Arab ya. Angka Arab. Yang kiri angka berapa Bu? 81 kan? Ya walaupun pasti nggak ada yang sama kan? Ya ini jaminan. Ini nggak akan ada yang sama, tapi rata-rata membentuk 81. Kalau yang kanan Bu? 18. Disatukan ada dalam doa-doa kita. 99. Ada yang beda? Ini belokna ke mana? Ya. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini juga sifat ya, sifat. Ada naat ma'nut kalau dalam nahwu itu ya, naat ma'nut. Sifat. 2 sifat. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Sama-sama dari asal katanya yang sama dari rahmah. Ya. Ra, ha, mim. Maaf, dari rahmah. Ya, sama dari asal kata rahmah, kasih sayang. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Apakah setiap yang mengasihi itu dengan kasih sayang? Apakah yang mengasihi itu dengan setiap mengasihi itu dengan kasih sayang? Ya. Ya. Ar-Rahman itu lebih umum, Ar-Rahim lebih khusus. Ya, Ar-Rahman kasih. Allah tidak pilih kasih, semuanya dikasih. Ya, semuanya dikasih. Jadi
Apakah Allah dengan kasih sayang memberinya? Atau kita memberi seseorang atau siapa ngasih sesuatu apakah dengan kasih sayang? Selalu dengan kasih sayang? Tidak. Oh, kadang tuh ya. Kalau dalam ini maksudnya tidak semua yang Allah kasih itu dengan disayang gitu ya. Kalau Ar-Rahim ya. Apa kalau yang Allah sayang pasti dikasih gitu ya. Walaupun bentuknya bisa jadi beda, tidak sesuai yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan, cina gitu ya. Gitu. Jadi Ar-Rahman lebih umum, Ar-Rahim khusus untuk orang-orang beriman. Ada juga yang mengartikan Ar-Rahman itu nikmat yang nikmat dunia, Ar-Rahim nikmat akhirat. Ada yang mengartikan juga seperti itu. Itu ya ayat 2. Baik. Berikut ayat 2, ayat 3 maaf. Ayat 4, Maliki Yaumiddin, raja pada hari yang menguasai hari pembalasan ya. Ada kalau yang qiraahnya maknya pendek itu artinya apa? Pemilik ya, pemilik hari pembalasan, yang merajai hari pembalasan. Pertanyaannya, apakah Allah tidak menjadi raja di luar hari pembalasan? Iya, tetap raja. Tapi ini ingin menegaskan bahwa sekarang pun banyak raja yang mengaku raja di dunia ya. Ya, Allah pasti raja, tapi masih banyak yang mengaku raja selain Allah. Tapi ini diperjelas Yaumiddin. Ini nggak akan ada yang mengaku raja lagi selain Allah. Makanya Allah katakan Ainal muluk, Aina dayan, kan gitu ya nanti ya di hari pembalasan itu. Mana raja-raja yang mengaku raja waktu di dunia itu? Gitu. Allah tantang di hari pembalasan. Itu ya. Kemudian sebagai setengah genap. Ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga sama kayak yang tadi, dikedepankan dulu ya, Iyyaka. Yang mengartikan hanya kepadamu, na'budu kami, bukan a'budu ya. Hanya kepadamu kami menyembah, bukan iyyaka a'budu. Kenapa? Ini saya juga belajar dari yang ini ya, yang memang ilmu balagonya udah masagi lah, insya Allah ya. Kalau saya masih jauh ya, masih belajar ya. Jadi mengapa tidak a'budu atau wa iya asta'in? A itu kan aku ya, ana. Kenapa? Ini isyarat bahwa kita harus berjamaah. Apalagi dalam mungkin salat misalkan ya, mungkin ketika imam nanti mengaminkan ketika iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, itu mungkin buat imamnya saja gitu ya. Tapi di sini iyyaka na'budu, ini juga iyyaka juga ini dikedepankan untuk litaksis. Dan kenapa na'budu dulu bukan nasta'in dulu katanya ya. Sering kali kita dengar seperti itu ya. Kenapa ibu-ibu? Kenapa ibadah dulu baru minta tolong gitu. Ya, ketika mau minta tolong harus merendahkan hati dulu gitu. Ketika mau meminta kepada Allah harus merendahkan hati dulu. Ibadah dulu yang benar baru minta tolong gitu ya. Sakwe ibu-ibu juga pada nyungkeun sesuatu ke suami kumaha Bu? Ayah artos. Misalkan kumaha ambarnya kalau kondisinya capek suami misalkan gitu ya. Jadi kalau mau kita butuh meminta gitu ya, minta pertolongan, kitanya dulu baik-baik dulu gitu ya. Merendahkan hati gitu ya. Jadi iyyaka ini bermakna hanya tidak yang lain ya. Tidak ada yang lain.
Gitu ya. Kemudian maaf. Berikutnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, apa artinya? Tunjukkanlah. Ini bentuknya fi'lul amr, tapi kepada Allah tidak sopan. Memerintah ya. Bukan perintah kalau kita ke Allah mah doa ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini siratal mustaqim juga sifat juga, naat ma'nut juga sifat ya. Sifat maksuf biasanya gitu ya. Nah, ihdina. Kita mohon hidayah. Nah, di tafsir Al-Maraghi saya ingat nih. Di tafsir Al-Maraghi itu disebutkan bahwa hidayah itu ada 4 ya, ada 4. Satu lagi apa ya? Yang pertama gharizah. Gharizah itu insting. Hidayah. Kemudian yang kedua hawas. Hawas itu ya kalau insting itu kayak bayi inisiasi yang baru lahir mencari asi ibunya kayak gitu ya, insting. Hawas itu juga ketika memegang api, itu hawas itu apa ya, anggota tubuh gitu ya, anggota tubuh. Kemudian yang ketiga hidayah akal, yang keempat saya lupa. Tuh, ihdinas siratal mustaqim. Jadi ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini juga kan menyambung dari tadi, na'budu, nasta'in gitu ya. Kenapa enggak na'budu? Misalkan kalau na'bud ada teu enakeun cenah kan, akhir-akhir ayatnya juga sengau-sengau nih, mit, alamin, ar-rahim, ad-din. Ketika ayat 5-nya na'bud, bukan itu alasannya ya. Nasta'in memang enak ya, memang tasnya stra gitu ya. Mustaqim gitu ya. Waladhdallin. Ini juga semuanya sengau-sengau akhir ayatnya begitu. Ya, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus ya. Kemudian siratal ladzina, ayat 7-nya sirat di sini badal dari as-siratul mustaqim ya. Badal itu apa ya? Pengganti. Dijelasin lagi gitu, memperjelas sirat di ayat 6-nya. Gitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ibu bisa hafal tulisan. Jadi si lidahnya miring tapi mengenai gigi geraham atas. Salah satunya aja, tidak dua-duanya. Tapi ada yang dua-duanya, tapi itu jarang bisa, ya. Maghdubi. Ya, itu dilatih terus. Biriadoh dengan latihan. Gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, kalau dalam sholat dianjurkan untuk mengatakan amin ya. Maka kalau yang aminnya bareng dengan imam, dalam hadis dikatakan ya Allah akan merahmati jamaah sholat itu gitu ya. Itu ya. Jadi an'amta alaihim. Ini ada 3 mungkin ya. Jalan yang seperti apa sih? Jalan yang telah engkau beri. Ini adab juga kepada Allah. Ketika nikmat itu diidofahkan, disandarkan. Idofah itu sandar. Disandarkan kepada Allah. An'amta, yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa di sini? Ada ada yang ingat surat ini yang Nabiyin, Salihin, Syuhada. Ada 4 ya. An'amta alaihim di sini. Ya. Nabiyin, Sadiqin, Syuhada, Salihin. Ada ya, ini di suratnya saya lupa. Ya. An'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat. Ya. Jadi untuk kenikmatan kita sandarkan kepada Allah. Nah, kalau al-maghdub, kemurkaan,
Tidak disandarkan kepada Allah. Kayak gini, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika sakit mah disandarkannya ke tu. Di surat apa itu teh? Surat Ibrahim ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Yang menyembuhkannya kepada Allah. Tapi maridtunya yang memberi sakit tidak apabila Allah membuat aku sakit, nah itu tidak beradab, ya. Ini juga ghadab, murka, marah, tidak disandarkan kepada Allah, tapi yang bukan yang dimurkai kepada mereka, ya. Bimana siapa ini teh cenah? Sering dengar al-maghdub di sini siapa? Yahudi. Yahudi itu alim lam ya'malu. Dia orang-orang pintar tapi tidak mengerjakannya, tidak mengamalkannya, gitu ya. Nah, waladhdallin di sini adalah orang-orang sanes. Siapa? Nasrani. Kalau Nasrani mah sebaliknya dari Yahudi. Ya, dia banyak melakukan tapi tanpa ilmu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 5:30 lebih ya. Punten ya, rada distrak tuh. Dari pagi ada munakosah di sekolah. Tadi 3:30 baru pulang. Jadi kurang persiapan juga. Ya, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja. Terakhir mungkin kita sama-sama mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alqulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'awatik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.